Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Anissa Arman dan teman saya Akil Elman Maulana akan membawakan materi yang berjudul Unsur-unsur negara. Selamat menyaksikan. Yang dimaksud dengan unsur-unsur negara adalah segala sesuatu yang mempengaruhi terbentuknya sebuah negara. Lalu, apa saja unsur-unsur negara? Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan mencoba menjelaskan tentang unsur-unsur negara, yakni meliputi yang pertama penduduk, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintahan yang berdaulat, yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Yang pertama adalah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang ada di wilayah suatu negara dan taat pada peraturan negara tersebut. Penduduklah yang mendirikan negara dan kemudian tinggal di dalamnya. Tanpa ada penduduk, maka tidak ada pula negara. Menurut para ahli, yaitu menurut Dr. Kartomo, penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Apabila di daerah didiami oleh banyak orang dan menetap di sana, maka itu bisa diartikan sebagai penduduk, terlepaslah itu warga negara ataupun bukan. Dan menurut Joni Purba, penduduk adalah orang yang menjadi dirinya pribadi maupun menjadi anggota keluarga, warga negara maupun anggota masyarakat yang memiliki tempat tinggal di suatu tempat di wilayah negara tertentu dan juga pada waktu tertentu. Dan menurut A.A. Nurdiman, penduduk adalah sekumpulan orang yang menetap dan juga berdomisili di dalam suatu negara. Secara umum, ada dua jenis penduduk dalam suatu negara, yakni yang pertama penduduk. Maksudnya, semua orang yang tinggal dan menetap di suatu negara bisa dibedakan menjadi warga negara dan bukan warga negara. Yang kedua, bukan penduduk. Maksudnya, orang asing yang tinggal sementara di suatu negara, misalnya turis yang sedang berlibur. Unsur negara yang kedua adalah wilayah. Wilayah negara merupakan tempat tinggal rakyat dan penyelenggara pemerintahan. Sebuah negara tidak mungkin berdiri jika tidak memiliki wilayah. Wilayah suatu negara meliputi daratan, lautan, dan udara. Menurut para ahli, adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Terdapat batasan negara antar satu negara dengan negara lain. Di antaranya bisa meliputi 1. Batas alamiah, misalnya seperti gunung atau sungai. Yang kedua, batas buatan, misalnya seperti pos penjaga atau gerbang. Dan yang ketiga, batas secara geografis, yakni batas berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Unsur-unsur berdirinya negara berikutnya adalah adanya pemerintahan yang sah dan berdaulat. Yang dimaksud pemerintahan yang sah dan berdaulat yaitu sebuah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, mengatur, dan melancarkan tata cara penyelenggaraan pemerintahan negara secara penuh. Kedaulatan yang dimiliki oleh pemerintah meliputi kedaulatan ke dalam atau disebut intern, yakni kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Selanjutnya, kedaulatan keluar atau ekstern, yakni kekuasaan untuk bekerja sama ataupun berhubungan dengan negara lain. Yang keempat, unsur-unsur negara terakhir adalah adanya pengakuan dari negara lain. Hal ini diperlukan dalam tata hubungan internasional. Namun, hal ini termasuk unsur deklaratif
Artinya, tanpa pengakuan, asalkan sudah terpenuhi 3 unsur yang sudah dibahas tadi, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah, maka sudah sah menjadi suatu negara. Secara umum, pengakuan dari negara lain meliputi pengakuan de facto, yakni pengakuan berdasarkan kenyataan bagi negara baru yang telah memiliki unsur konstitutif. Selanjutnya, pengakuan de jure, yakni pengakuan terhadap suatu negara baru yang sesuai dengan hukum internasional. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.